welcome back to my channel. Sama gua Sam. Balik lagi bersama channel gua seputaran dunia pelayaran. Di kesempatan kali ini gua akan sharing tentang pekerjaan di atas kapal ya. Bagi kalian yang belum tahu atau pengen tahu, atau pemula yang pengen naik kapal, gua akan membagi cerita seputaran pekerjaan di atas kapal ya. Jadi kalau kalian mau bergabung di perusahaan atau di kapal ya, jadi kalian harus tahu pekerjaan apa aja. Nah, biar nggak ada gambaran yang aneh-aneh lah di atas kapal kerjanya begini begitu. Jadi di video ini gua akan bercerita. Oke, sebelum kita lanjutkan video ini, gua minta support kalian ya dengan cara subscribe, like, komen ya, agar gua selalu semangat membuat video ya, khususnya untuk para pelaut. Jadi sebelum kalian naik kapal itu, kalian harus tahu dulu mau di jurusan mana, karena di kapal itu ada dua departemen atau dua jurusan. Yang satu itu jurusan dek, yang satu itu jurusan mesin. Jadi untuk dek sendiri itu ada tiga ya, tiga jurumudi. Kalau untuk mesin tuh biasa ya oiler ya namanya, oiler. Jadi oiler itu kadang ada yang dua di kapal, ada yang satu, tergantung permintaan kapal lah. Tapi ruang lingkupnya tuh lebih kecil karena di mesin. Jadi kalian tinggal suka yang mesin atau yang di dek, terserah kalian ya kan. Jadi gua akan jelasin satu-satu. Nah, untuk di deknya atau di mesinnya ya kan. Nah, terutama gua akan jelasin di deknya dulu. Oke, lanjut saja. Jadi pasti kalian pertama naik kapal tuh kan pasti akan jadi jurumudi. Jurumudi itu anak buah kapal yang tugasnya itu mengendalikan kapal di laut. Di situ bukan hanya mengendarai kapal ya. Jadi untuk pekerjaan hari-hariannya tuh, seperti bersih-bersih atau memasak ya kan. Jadi kalian harus rajin lah ya kan, biar di top jempol lah sama perwira-perwira kalian. Itu kalau untuk masak itu ada dua jenis kapal ya. Kalau untuk di tugboat tuh ada namanya heavy cook. Heavy cook itu apa? Heavy cook itu anak buah yang sambil memasak ya. Jadi untuk masak tuh, masalah masak tuh ganti-gantian. Kita di kapal tuh ada tiga jurumudi. Jadi misalnya si A hari ini masak, besok si B, besok si C gitu ya kan. Jadi ada jadwal yang masing-masing lah gitu. Tapi tergantung lah peraturan di kapal itu. Dan untuk jurumudi ini mereka juga ada tugas jaga steering itu, kemudi itu. Itu jadwalnya tuh 4 jam sekali ya, itu rolling atau shift. Jadi 4 jam, misalnya si A jaga 4 dari jam 12.04 gitu kan, nanti si B jam 4 sampai jam 8, jadi si C jam 8 sampai jam 12. Nanti rotasinya begitu terus putarannya, dan kalian jaga itu pasti ada perwira jaganya. Jadi kalian jaga nggak sendirian, pasti ada pemandunya, perwira jaga. Jadi jangan khawatir kalau bagi kalian yang belum pernah terjun ke laut itu, nanti kalian akan dipandu. Kalian ada pengawalnya, misalnya mau kanan mau kiri, itu nanti ada perwira. Dan satu lagi bagi kalian jurumudi itu, kalian harus bersih-bersih lah. Itu yalah, karena di kapal ini kan seperti rumah kita sendiri ya kan. Jadi kalian harus bersih-bersih, ngepel itu ya sama kayak tadi, bergantian bertiga. Cuman kadang kalau misalnya kalau pagi itu bagian jam jaganya jam 48 itu, karena jam 48 tuh kan dia udah masuk ke pagi. Yang pasti kan yang 8.12 atau 12.04 itu kan mereka kan istirahat. Jadi tugas bersih-bersih itu mudah lah ya, anggap aja rumah sendiri lah ini ya kan. Ini kan kapal, kita hidup di kapal, makan tidur juga di kapal. Jadi itu rumah kita sendiri. Untuk perawatan juga nanti kita lakukan bersama, mencuci kapal tuh kita lakukan bersama. Dan satu lagi tugas jurumudi itu, dia tiap pagi sama sore tuh harus naikin dan menurunkan bendera. Jadi menaikkan dan menurunkan bendera. Biasa menaikkan bendera tuh dari jam 6 pagi tuh, atau jam setengah 7 lah kita naikin bendera. Nanti jam setengah 6 sore, biasa tugas jurumudi itu menurunkan bendera. Ya mudah aja sih, itu karena penting ya bendera itu ya.
Bendera itu penting karena itu melambangkan sebuah negara, dan bendera itu melambangkan sebuah kapal itu dari negara mana dia berasal ya kan. Itulah pentingnya bendera. Oke, next kita lanjut ke pembahasan departemen selanjutnya, mesin. Jadi di mesin itu sama ya sebenarnya, kurang lebih juga ya. Untuk dia berjaga berjaga itu 4 jam juga, 4 jam nanti. Tapi kalau bedanya orang mesin sama dia, kalau di mesin dia jaga itu biasa sendirian. Dia selama 4 jam tuh berjaga sendiri. Karena di mesin itu jaganya cukup mudah ya, cukup ringan ya. Karena kita cuman pengecekan di dalam ruang kamar mesin itu ya. Jadi itu cukup mudah. Itu akan jaga 4 jam, tergantung ada berapa orang di kamar orang mesinnya itu. Kalau ada 4 jam ya berarti 3 jam 3 jam. Kalau cuma 3 orang mesin ya berarti 4 jam ya, tergantung lah ya kan. Terus untuk masak, kalau jadi seorang oiler itu nggak perlu masak ya, itu karena bukan bagian oiler itu nggak perlu masak ya. Tapi tergantung juga sih, kalau di kapal tugboat kecil, kalau krunya sedikit cuma 6 orang atau 7 orang, kadang ya mau nggak mau oiler harus membantu memasak ya kan. Karena 6 orang ini kebanyakan perwiranya daripada anak buahnya ya kan. Kalau perwiranya ada 4 ya anak buahnya cuma 3 ya kan, jurumudi 2, 1 oiler ya kan. Kalau di kapal tugboat yang krunya sedikit itu mereka kerjanya serabutan sih, kita bilang serabutan sih ya, nggak jelas sih. Mau orang mesin kadang bantuin orang tek juga bantuin orang mesin ya kan. Jadi mereka selalu bertukar-tukar lah. Itu bagus juga sih kalau untuk belajar di kapal kecil itu, di tugboat ya, khususnya di tugboat ya. Kalau di kapal kargo, di kapal tanker tuh kurang lebih juga pekerjaannya seperti itu ya kan. Jadi untuk jurumudi itu seperti yang saya jelaskan tadi, sama itu pekerjaannya. Cuman kadang kalau di tanker tuh pasti ada koki. Kalau ada koki berarti dia bukan heavy cook, dia nggak perlu masak, pasti ada kokinya sendiri yang masak ya kan. Jadi nggak perlu capek-capek lagi untuk masak ya kan. Kadang ada orang yang malas untuk masak, mau ngapain kerja masak ya kan, mending nggak usah lah, udah kerja ini capek-capek masak pula ya kan. Tapi nggak masalah. Tapi ada juga yang daripada inilah enak orang cuman masak doang ya kan, ada juga. Tapi biasanya kalau heavy cook itu adanya cuma di tugboat ya. Heavy cook tuh ada di tugboat, kalau di kapal-kapal yang besar tuh nggak ada. Mereka pasti punya spare koki sendiri lah ya. Tapi enak lah kerja di kapal tuh, nggak serumit yang kalian bayangin lah ya kan, mudah lah. Kita kan hidup di kapalnya, rumah kita sendiri lah gitu. Jadi anggap aja hari-hari kita di rumah. Aktivitas sehari-hari ya, kalau gua akan menjelaskan tentang di tugboat ini ya, karena gua sekarang di kapal tugboat ini. Jadi paling ya narik tali ya kan, narik tali. Itu ada video-video gua kemarin tuh yang jadi cukup gelap sih videonya. Jadi itu dia kan kalau kapal tugboat itu kan menggandeng tongkang ya, menggandeng tongkang dengan tali. Itulah kita menarik tali sama-sama sih. Kita nggak sendirian juga, bukan orang dia, bukan orang lain, semua sama, kita narik sama-sama. Karena tali itu berat, tapi nggak seberat rindu kami lah ya. Ya gitulah. Kita tuh selalu menahan rindu ya kan. Seberat apapun pekerjaan ini nggak akan bisa melampaui berat rindu kami pada keluarga kami. Dan pokoknya kalian tuh harus bangun pagi ya, standby lah. Yang penting tuh kalian tuh standby lah ya. Habis itu mau tidur lagi atau apa, selebihnya kalau nggak ada kerjaan kalian paling ya istirahat, makan, tidur aja sih ya kan. Bagi kalian yang berminat jadi seorang pelaut, seperti video gua break sebelumnya itu, yang pelaut tuh kan nggak butuh skill ya kan. Jadi ini penjelasan gua tentang aktivitas di atas kapal itu kan cukup mudah kan. Jadi kalau berminat silakan. Jadi di atas kapal itu nggak serumit, nggak ribet ya, asik sebenarnya sih ya kan, asik sih ya kan. Jadi kita tuh jauh dari obrolan-obrolan yang nggak perlu di rumah itu ya kan, yang menyesatkan lah ya kan. Enak hidup di laut itu tenang ya kan. Jadi mudah lah bagi kalian yang pengen jadi seorang pelaut itu ya silakan lah coba-coba ya kan. Jika kalian suka video ini silakan subscribe, like, komen ya. Komen sesuka hati kalian. Komen apa kalian terserah, mau tulis apa, mau curhat di komen gua silahkan, terserah kalian ya kan. Yang penting jangan lupa subscribe, bantu. Oke, salam satu lautan semua.